Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan coretannya di dalam kolom komentar. Ya, meski agak meriang dan gak enak badan, ini udah Mimin coba buat lanjutin alur cerita yang kalian suka. Sebelum memasuki part ke-34, alangkah baiknya Bang Do roasting pantun terlebih dahulu. Beli mie ayam di pertigaan, beli bakso di sekitar tikungan. Jangan lupa kawan-kawan, tinggalin komen dan beberapa dukungan aja. Mau traktir min? Enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Taekyung berakhir meninggalkan dunia murim dan ia pun mulai kembali menuju sisi dunia nyata, tempat para hunter maupun gerbang dungeon telah bersiap menantinya. Tak lama berselang, Taekyung terbangun karena sebuah aroma dan ia pun bergegas mengamati, merasa begitu sangat lapar atas kondisi perut yang keroncongan. Sontak ia pun kini menikmati adanya sebuah ramyeon, ingin segera menghabiskan apapun itu yang kini disajikan. Oi, ada kimchi maupun telur setengah matang juga. Lalu, apa kau sekarang mau tambah nasi sekalian? Memahami adanya sesuatu yang mungkin dirasa janggal, Taekyung terdiam seketika dan ia pun kini mulai memastikan siapa seseorang yang berhasil masuk ke dalam sebuah perumahan yang baru ia beli. Wah, kau tampak lahap sepertinya. Aku sudah coba membangunkanmu, tapi kau benar-benar tidur pulas saat itu. Oi, badat jadi ngadan. Bagaimana bisa kau berhasil masuk kemari, ha? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat itu Taekyung mendapatkan sebuah sambutan dari salah satu teman terbaik yang mencurigakan. Ia tetap memilih menghabiskan ramyeon karena perut Taekyung benar-benar terasa lapar pastinya. Jadi teman-teman yang tinggal denganmu mencuri 5 juta won terakhirmu ya. Dan sekarang kau memintaku untuk tinggal 2 bulan hingga kau mendapatkan uang, bukan? Ya, dan karena aku mungkin seniormu, aku cukup malu untuk menyusahkanmu. Kemudian menurut Taekyung, bagaimana bisa dirinya memilih masuk diam-diam ke dalam kapsul, melakukan sebuah pelanggaran sekaligus kejahatan, yang mana semua perkataan tegas dari Taekyung kini membuat Jinho menjadi merasa sedih dengan adanya seluruh kisah perjalanan hidup yang ia alami. Sebenarnya perbuatan tersebut tak bisa Taekyung maafkan, namun mengingat Song Jinho merupakan sahabat yang menemaninya, Taekyung pun kini cukup merasa iba dan ia pun hanya sedikit menyesal karena tempat tersebut akan ia persembahkan kepada seorang ibu maupun adik kecilnya. Ya, karena tempat tersebut terdapat momen dari mendiang ayahnya juga pastinya. Sehingga saat itu Taekyung segera memberinya sebuah keputusan bila Song Jinho tak akan mungkin bisa tinggal di tempatnya. Ya, kau tahu ini semua memang salahku. Jadi maaf jika aku membuatmu kecewa. Aku akan turut pergi saat kau berangkat bekerja. Bagaimana? Tapi apa yang terjadi? Di mana saat itu juga ponsel Jinho tiba-tiba bergetar dan Taekyung pun kembali menjelaskan bila telah ia kirimkan sebuah alamat rumah baru yang mungkin bisa ia gunakan untuk tempat tinggal sementara. Ada salah satu unit bangunan yang disediakan guild untukku, dan karena saat itu aku tak begitu menggunakan, kurasa ini momen yang tepat untukku mengambil keputusan. Jadi bagaimana bila kita tinggal di sana bersama? Akan lebih dekat untukku dengan tempat kerja. Dan karena di beberapa waktu ini aku ingin menata ulang keadaan rumahku yang sekarang. Mendengar pernyataan tersebut, Jinho merasa senang dibuatnya. Bagaimana bisa seseorang teman yang kini telah sukses tetap tak melupakan adanya semua kenangan pahit yang mereka lalui bersama. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu.
Yang mana saat itu Taekyung tengah menaiki taksi menuju Guild Peace, hingga beberapa suara berita radio kini mulai menarik perhatiannya. Selamat siang pemirsa, karena kemunculan gate di Janghyungmyeon, perintah evakuasi telah dikeluarkan. Saat ini para hunter terdekat sedang berusaha menekan situasi, dibantu dengan pihak kemiliteran, dan adapun 6 orang telah menjadi korban. Sial, sudah macet ditambah monster lagi. Hei, gate terus bermunculan saat ini. Apa para hunter tak bisa bekerja sesuai porsi mereka? Lalu bagaimana dengan kehidupan orang-orang biasa seperti kami? Untuk sekedar cari makan saja sudah sulit, apalagi harus memiliki biaya lebih di zona aman. Sebenarnya kemunculan gate sendiri masih terlalu sulit untuk diprediksi, dan karena itulah Taekyung sedikit memastikan mengenai beberapa kemacetan yang ia dapatkan. Hingga di suatu titik terlihat sebuah mobil kini mulai terbang melayang menuju posisi mereka berdua tanpa sebuah pemberitahuan sebelumnya, sehingga saat itu sebuah benturan keras segera menjemput mereka, membuat taksi tersebut berakhir hancur, memporak-porandakan seluruh situasi di sekitarnya. Sebenarnya terdapat seorang hunter bernama Hwang Chul dan berusia 30 tahun. Ia tak memiliki teknik maupun indera mumpuni untuk memerintah seluruh anggota yang bersamanya. Tapi karena suatu alasan, orang dalam, ya dia bisa mendapatkan sebuah rank tinggi maupun penghasilan besar tanpa perlu melawan banyak monster. Saat ini, ia merupakan hunter pemerintah yang bertanggung jawab atas tim gerbang tol. Bahkan di kesehariannya, ia tak sepenuhnya tertarik pada tanggung jawab yang ia miliki. Dan waktu pun selalu ia habiskan dengan memainkan game di ponselnya. Hingga di suatu titik, gate yang biasa muncul sekali atau 2 kali di setiap tahun kini tak sesuai prediksi, karena adapun gate keempat di tahun ini berakhir muncul di lokasi kerja yang ia miliki. Bahkan adapun yang lebih parah lagi, Orc merupakan salah satu monster terkuat di dungeon rank B, kini memilih keluar menghampiri mereka semua. Ia membuat Hwang Chul mulai bekerja tak seperti biasanya, sehingga saat itu adanya lemburan tanpa bayaran membuatnya benar-benar merasa frustasi, sama sekali tak menginginkan adanya sebuah pekerjaan ekstra yang kini ia dapatkan. Ya karena terlalu sering mendapatkan gaji buta pastinya. Yang mana situasi saat itu sama sekali berbeda dengan adanya seluruh proses pelatihan yang mereka terima. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai kehilangan sebuah harapan, merasa begitu sangat gelisah dengan seluruh keadaan yang mereka saksikan. Namun saat itu seorang healer mencoba memberinya sebuah pertolongan sekaligus memberikan mereka semangat guna membakar kembali seluruh fokus yang mereka miliki. Dan bounce, dimana seketika itu juga sebuah batu besar berakhir menghampirinya, menghancurkan adanya satu-satunya healer yang mendukung mereka. Sehingga saat itu situasi benar-benar terlihat semakin kacau, terasa begitu sangat panik dengan seluruh keadaan yang semakin terjepit. Tak lama berselang, monster tersebut tiba-tiba membuat sebuah gerakan, membuat mereka semua menjadi semakin waspada dengan seluruh gerak-gerik aneh yang ia lakukan. Hingga di suatu titik, salah satu dari mereka mulai mengingatkan jika gate tersebut kini mulai terbuka menjadi lebih besar, tak seperti yang seharusnya. Yang mana saat itu puluhan monster orc tiba-tiba saja keluar, mengejutkan mereka semua dengan seluruh situasi yang tak pernah mereka duga. Dan mereka pun kini mulai pasrah menghadapi adanya seluruh kondisi berbahaya dengan seluruh semangat yang mulai memudar. Ya karena para monster tersebut benar-benar berada jauh di atas level mereka semua. Ketua tim, apa yang seharusnya kita lakukan? Ketua tim, sadarlah.
Dalam hati Huang Chul kini sangatlah menyadari bila bala bantuan berakhir datang, mereka pun jelas takkan pernah bisa mengatasi banyaknya jumlah monster yang kini mulai keluar. Tapi ketika Huang Chul memberikan sebuah perintah mundur, tiba-tiba saja sesuatu yang lengket berakhir muncrat di bagian pipinya, membuat dirinya ini jelas merasa penasaran dengan seluruh perbuatan aneh yang monster itu lakukan. Yang mana saat itu cairan tersebut ternyata berasal dari bagian lehernya, membuat dirinya ini cukup merasa lega atas sebuah praduga aneh di otaknya. Ya hanya praduga liar dari seorang mimin tentunya. Sehingga saat itu kepala tersebut berakhir hancur seketika, membuat para monster lain merasa terkejut mengamatinya. Hoi, maaf jika aku merusak pesta kalian, tapi ini terjadi dalam proses perjalanan kerjaku, jadi aku jelas takkan bisa membiarkannya. Tak lama berselang, Taekyung segera memberikan sebuah larangan supaya mereka semua tak ada yang berani mencuri mengenai seluruh EXP yang ia miliki, mengingat saat itu merupakan sebuah pemanasan yang mungkin akan ia selesaikan di kurun waktu yang relatif singkat. Baiklah, mulai sekarang akan kucicipi seluruh EXP yang telah tersedia. Dan akhirnya sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan, membuat Jin Taekyung kini harus bergerak cepat menghabisi seluruh kekacauan yang telah ditimbulkan. Ya kecuali Kang Supir yang masih merenungi seluruh nasib apes yang menimpanya. Quest dadakan Gate Suppression telah muncul. Adanya sebuah gate yang tak terdeteksi oleh siapapun kini telah terpicu, memunculkan banyak monster yang merasa kelaparan atas darah dan makanan enak. Kurangi sebanyak mungkin korban dan bunuh para monster sekaligus tekan gate tersebut. Dan akhirnya adanya sebuah pembantaian kini tak lagi dapat terhindarkan, yang mana saat itu Taekyung segera menghabisi seluruh monster yang menantinya, menghancurkan satu persatu dengan sebuah kecepatan yang luar biasa, membuat mereka semua terlihat tak berdaya menghadapi seluruh kekuatan gila yang Taekyung berikan. Dalam hati Taekyung sama sekali tak pernah menduga akan mampu dengan mudah menghabisi seluruh monster kuat di hadapannya, mengingat saat ini mereka berada di level 85, sebuah level yang tak sembarang orang mampu bertarung dengan sendirian saja. Namun saat itu Taekyung terlihat dengan cukup mudah menebas mereka semua, menghancurkan seluruh kawanan monster yang menghadangnya, membuat mereka semua kini semakin emosi mengamati seluruh situasi dan keadaan. Sebenarnya saat itu Taekyung mampu mengontrol semua kendali, baik dari ledakan energi, celah konsepsi maupun governor vessel. Ia membuatnya lebih efisien di dalam menggunakan seluruh teknik pastinya, hingga di suatu titik sebuah tusukan kini berhasil ia berikan juga, karena merasa cukup mudah mengamati seluruh gerakan lambat yang mereka tunjukkan. Dan bams, dimana saat itu juga sebuah pukulan lain berhasil ia hindari juga, membuat monster tersebut kembali tumbang akibat adanya sebuah pukulan dahsyat yang menghampirinya. Wah, selamat ya atas terbukanya nadi konsepsi maupun governor vessel. Dan akhirnya adanya sebuah rangan erotis kini mulai terdengar, membuat suasana tersebut semakin terasa mencekam dan mengkhawatirkan. Kemudian menurut Taekyung, dirinya ini mendapatkan banyak EXP karena ada pun monster orc yang ia bunuh memiliki level yang jauh lebih tinggi. Namun saat itu mereka semua malah berangsur datang, membuat Jin Taekyung kini mulai senang dengan kehadiran mereka semua yang tak ia perkirakan. Wah, jadi tempat ini akan menjadi prasmanan EXP ya? Wah, tak kusangka sih. Baiklah, mari kita hancurkan semuanya. Sementara itu, di sisi lain seseorang kini tengah merasa terkejut dengan sebuah lokasi yang baru ia kunjungi. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Im Hyuk Jun. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini
bagaimana bisa menjadi semegah ini? Yang mana saat itu Guild Beast ternyata telah berubah menjadi luar biasa, membuat siapapun orang pasti tak menyangka dengan sebuah perubahan signifikan yang mereka ciptakan. Iya, aku dengar mereka memang merenovasi tempat ini, tapi tak kuduga sih mereka akan merubahnya hingga semegah ini. Tak lama berselang, sebuah panggilan suara menghentikan kekagumannya, membuat dirinya ini cukup merasa bingung dengan seluruh situasi dan keadaan. Hei, kenapa kau hanya berdiri? Ini bukan hal besar. Ini hanyalah sebuah alat khusus yang dibuatkan untuk kita oleh keluarga Italia terkenal bernama Verseni. Dan ku beritahu, tempat ini memiliki transmisi suara, pengintai maupun peringatan dengan kemampuan sihir. Baiklah, tapi kurasa kau tak perlu memberitahuku semua tentang itu, Tuan Choi. Baiklah kalau begitu. Jadi silahkan kau buka pintu mahogani yang bersulam kulit salamander untuk ketahanan api dan sebagainya. Dan akhirnya Im Yu-jun berakhir memasuki ruangan tersebut dengan pemimpin Choi masih saja terus menegaskan mengenai beberapa barang aneh yang selalu ia banggakan. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Yang mana adapun orang tersebut salah satu anggota dari Guild Beast bernama Pelayan Kim. Dan untuk nona muda yang memiliki job healer dan juga merupakan anggota dari Guild Beast, tak lain adalah Nona Song Song. Wah, tak kusangka guild kita akan berubah seperti ini. Lalu bagaimana dengan liburan kalian selama ini? Kemudian menurut Nona Song Song, liburannya kali ini terasa terganggu karena terdapat banyak serangga yang terus mengintai dan mengamatinya. Mendengar sebuah pernyataan aneh tersebut, Im Yu-jun tertawa seketika. Bagaimana bisa Nona Song Song membuat sebuah lelucon yang tak masuk logika? Sehingga itu semua membuat mereka sontak menjadi bingung bagaimana cara menghadapi adanya satu-satunya anggota berlevel lemah di guild mereka. Baiklah, terlepas dari serangga familiar, aku cukup bersyukur kalian dapat beristirahat dengan baik menikmati waktu libur kalian. Tapi ngomong-ngomong, di mana Taekyung sekarang? Kenapa dia belum sampai di sini juga? Kemudian menurut Im Yu-jun, Taekyung ini termasuk anak yang rajin. Meski raid akan dilaksanakan 2 jam dari sekarang, Taekyung selalu datang tepat waktu. Aku merasa khawatir sih. Tapi bagaimana jika aku hubungi dia sekarang? Belum sempat selesai pernyataan tersebut, ia ungkapkan Nona Song Song terlihat terkejut mengamati acara televisi. Dan ia pun sedikit memastikan mengenai sebuah berita terkini yang ia saksikan. Yang mana saat itu Taekyung benar-benar terdapat di sebuah berita acara, membuat mereka semua sontak merasa terkejut dengan sebuah judul aneh yang mereka berikan. Jin Taekyung berumur 27 tahun, merupakan seorang hunter penyelamat di gerbang tol. Oi, hero di gerbang tol, apa maksudnya ini? Ngomong-ngomong, kenapa aku tak bisa mendengar suara apapun dari televisinya? Tak lama berselang, Nona Song Song bergegas mengingatkan supaya pemimpin Choi segera memberi perintah guna mengganti mode unmute di televisinya. Jadi seperti itu ya kejadiannya. Tapi tolong tunggu dulu, bisakah kau katakan pada kami mengenai beberapa hal yang ingin kau sampaikan? Mungkin aku hanya ingin berterima kasih kepada semua orang, terutama keluarga tercintaku dan para anggota di dalam Guild Beast. Ya, inilah wawancara dengan Jin Taekyung, seorang penyelamat di insiden gerbang tol. Hei, lihatlah, Taekyung menjadi top trending pencarian saat ini. Di tengah sibuknya mereka menunjukkan berbagai macam ekspresi tak percaya. Tiba-tiba saja sebuah suara gemuruh terdengar mendekat di sekitar mereka, membuat mereka semua segera memeriksa mengenai suatu hal janggal yang mereka temukan. Yang mana saat itu Taekyung merupakan seseorang yang menjadi penumpang, terlihat cukup terkejut dengan pembangunan guild yang luar biasa. Hingga tak lama berselang sebuah suara tiba-tiba terdengar mengejutkannya, membuat Jin Taekyung sontak menjadi bingung. Mungkinkah seseorang di dalam transmisi suara tersebut benar-benar pemimpin Choi, seperti sebuah keraguan di hatinya.
Tapi bagaimana kau bisa melakukan semua ini? Lalu apa kau benar-benar pemimpin coy? Sudahlah, segera turun sekarang. Kau tak perlu ragu, ini hanya alat khusus yang dibuat untuk kita oleh keluarga Itali bernama Verseni. Oi, sial, kurasa itu benar-benar dia sih. Sebenarnya terdapat topik panas yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah, yaitu tentang kemunculan dua buah gate di dalam hari yang sama. Kemudian berita besar lainnya dari wilayah Seoul jika terdapat seorang pemuda berhasil mencegah sebuah tragedi besar dan mematikan. Dan adapun hunter yang berhasil menghentikan semua itu adalah Jin Tae-kyung, seorang hunter muda yang memiliki peringkat C. Sehingga saat itu terdapat beberapa komen menarik yang mungkin ingin kalian baca. Ya, karena ada teman-teman yang lebih tertarik melihat komen daripada menyelesaikan video yang mereka saksikan pastinya. Dan akhirnya Tae-kyung usai menuntaskan sesi tanya jawab di sebuah stasiun televisi. Dan ia pun cukup merasa terkejut dengan banyaknya para reporter yang kini menanti. Seakan mereka semua terus-menerus memaksa, meminta waktu maupun beberapa jawaban yang mungkin tak relevan. Ya, membuat Jin Tae-kyung benar-benar merasa terganggu pastinya. Sehingga saat itu pemimpin Choi bergegas menghalangi mereka semua. Mengingat Jin Tae-kyung merupakan salah satu anggota utama di dalam guildnya, maka saat itu menerima jawaban melalui homepage resmi guild merupakan sebuah alternatif maupun solusi yang pemimpin Choi beri, yang mana itu semua membuat mereka merasa kecewa akibat Jin Tae-kyung terkesan angkuh, sama sekali tak bersedia memberikan beberapa klarifikasi dari beberapa pertanyaan yang mereka ajukan. Sudahlah, alasan kami mengabaikan karena kalian tak melalui suatu prosedur dengan benar, jadi tolong beri kami jalan. Namun apa yang terjadi? Di tengah keruhnya situasi saling dorong maupun saling tekan, jam tangan milik pemimpin Choi berakhir jatuh seketika, membuat mereka semua berakhir terdiam, merasa begitu sangat gugup dengan sebuah kesalahan publik yang mereka lakukan. Jam tangan otomatis mahakarya Peter Phillips. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Tak mungkin kan edisi khusus Universe 302 ini benar-benar hancur karena kalian. Mendengar pernyataan yang terasa begitu cukup lebay, maksud Mimin, kecewa, mereka merasa bingung seketika. Dan pemimpin Choi pun berakhir seperti biasa, menitikan air mata atas sebuah benda unik yang dimilikinya. Ia mencoba menuntut pelaku dengan situasi galau yang masih terus menyelimutinya. Dan berkat itulah mereka akhirnya berhasil terbebas dari keruhnya situasi akibat ketenaran Tae-kyung yang berakhir meroket. Wah, akhirnya mereka tak mengikuti kita lagi, bukan? Oi, pemimpin Choi, memangnya seberapa berharga sih jam tanganmu itu? Oi, Tae-kyung, itu jauh lebih berharga dari yang sekedar kau bayangkan. Tapi itu hanya berlaku jika barang itu asli. Oi, jadi itu palsu? Ayolah, kau lebih cocok bermain sebagai aktor sepertinya. Dan akhirnya pemimpin Choi tersipu mendengar itu semua. Namun apa yang terjadi? Yang mana saat itu juga seseorang tiba-tiba berdiri di tengah lajur mereka, berakhir menginjak rem seketika, mencoba menghentikan mobil secepatnya, membuat mereka semua begitu merasa terkejut akibat adanya sebuah perbuatan gila yang ia lakukan. Cih, dasar brengskai, mungkinkah orang ini benar-benar ingin mati, ha? Tapi kenapa dia malah teriak tertawa? Tak lama berselang, seseorang perlahan mencoba mendekati mereka, membuat pemimpin Choi semakin merasa yakin jika dirinya bukan termasuk reporter seperti orang-orang sebelumnya. Jadi seorang hunter sepertinya. Tapi kenapa rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat? Tak lama berselang, orang tersebut berusaha berbicara, meminta sedikit waktu untuk seseorang yang ia kenal, yang mana adapun orang yang tengah ia cari tak lain adalah Jin Tae-kyung. Tuan Jin, ternyata kau lebih tampan dibandingkan di layar ya. Pantas saja banyak wanita yang mulai tergila-gila padamu. Benarkah? Maksudku, siapa sih kau ini?
Kenapa kau malah balik bertanya? Mungkinkah aku salah mendengar di sesi wawancara sebelumnya? Dan akhirnya orang tersebut kini mulai memperkenalkan diri jika dirinya merupakan seorang hunter favorit yang Taekyung akui berasal dari guild star bernama Won Myung-hoon. Sebenarnya Won Myung-hoon ialah hunter berusia 39 tahun, ulang tahun 1 April dengan berat 70 kg, lulus dari kampus pendidikan fisik dan dibangkitkan sebagai hunter rank A di usia muda 20 tahun. Kemudian selain tampan, Myung-hoon merupakan top ranker, memiliki potensi menjadi selebriti, sukses memerankan beberapa iklan, drama, menyanyi maupun film. Ia sukses dengan filmnya Squid Game sepertinya. Yang mana semua itu membuat Jin Tae-kyung merasa senang dapat mengingat kembali kisah masa lalu yang ia miliki. Dan akhirnya tak lama dari situ pemimpin Choi sedikit memastikan mungkinkah Tae-kyung benar-benar memiliki hunter favorit seperti apapun itu yang ia jelaskan. Tapi jika dia memang terkenal itu, kenapa aku tak banyak mendengarnya? Oi, memangnya kapan kau mulai kembali ke Korea? Ya, sekitar 3 tahun lalu. Pantas saja, karena insiden itu terjadi 8 tahun silam. Jadi kisah itu pasti sudah di-ban dari beberapa media sih. Tapi belum juga selesai penjelasan tersebut Tae-kyung berikan, Myung-hoon kini bergegas kembali memanggilnya, membuat Jin Tae-kyung harus segera berangkat mengikuti sebuah impian masa lalu yang dimilikinya. Dan akhirnya 30 menit ialah waktu yang Tae-kyung dapat, membuat dirinya ini jelas merasa senang dengan seluruh kelonggaran waktu yang pemimpin Choi berikan. Myung-hoon, bukankah tak banyak hunter yang menggunakan tombak? Kemudian menurut Myung-hoon, tombak memang terlihat mudah, namun kebanyakan dari mereka berakhir mengganti menggunakan pedang karena beberapa kendala yang mungkin mereka temukan. Berkat buku rangkuman mengenai tombak yang kau ciptakan, itu banyak membantuku saat aku berada di pusat pelatihan. Tak lama berselang, salah satu dari pelayan tiba-tiba meminta sebuah tanda tangan, membuat Won Myung-hoon segera memberikan respon, mengingat saat ini dirinya masihlah mantan hunter terkenal sekaligus selebriti. Namun saat itu Tae-kyung ialah orang yang ia tuju, membuat Jin Tae-kyung terlihat semakin gugup menghadapi seorang gadis asing meminta tanda tangan kepadanya. Kok mau aku tulis apa? Tolong tulis 3 nama termasuk sahabatku juga, Hangchul, Sangchil, dan Kimchil. Baiklah, akan kutambahkan logo cabe juga di bagian bawahnya. Sebenarnya 1 tahun lalu Myung-hoon berusaha melakukan epic comeback, tapi berpikir salah satu temannya memilih ngetrol, dirinya berakhir mengambil alih sebuah guild, merubah nama menjadi Guild Star seperti sebuah harapan di hatinya. Ya, setelah aku mengubahnya, hanya sedikit artikel yang memuat. Kurasa itu semualah batas ketenaranku. Ya, meski terdapat beberapa bintang bersinar lain di guild, kami hanya menduduki 3 terbesar di Incheon. Dan tibalah di sebuah hari di mana kau menyebutku di dalam wawancaramu. Dan akhirnya beberapa pujian berusaha Myung-hoon berikan. Bahkan saat itu dirinya turut terseret di sebuah artikel guna memberikan sedikit tanggapan mengenai hunter terfavorit yang Tae-kyung sebutkan. Tak lama berselang, tangan tersebut tiba-tiba ia raih. Ia genggam dengan begitu erat, memberikan sebuah sensasi yang mengejutkan, yang mana saat itu Myung-hoon berjanji akan melakukan apapun juga supaya Jin Tae-kyung berakhir bersedia untuk turut bergabung ke dalam guild yang dimilikinya. Guild Star ya? Kemudian menurut Myung-hoon, sebenarnya waktu telah banyak berubah. Menilai seseorang dari kekuatan merupakan inti dari permasalahan. Tapi saat ini Tae-kyung telah memiliki semuanya, baik penampilan, kekuatan maupun daya tarik dari netizen. Ya, dari sebuah tragedi yang membentuk sebuah karakter tentunya. Maka memilih untuk bergabung ke dalam Guild Star akan membuat Jin Tae-kyung menjadi
lebih sukses tak seperti sebelumnya, mampu menghasilkan sosok idola untuk seluruh penggemar yang mengaguminya. Oh, tapi bisakah kau berhenti sejenak? Oh, tentu, silakan, bicaralah. Tapi sesaat lalu, kau tak akan membuat penawaran rekrutmen bukan? Itu juga yang kau katakan kepada Mr. Choi. Ya, aku memang bilang begitu, tapi ini benar-benar ide bagus. Oi, kalau menurutmu begitu, maafkan aku tak ada keinginan berpindah kuil saat ini. Mendengar pernyataan tersebut, sebuah agensi segera ia tawarkan juga. Mengingat adanya agensi idola yang ia kelola, mampu memberikan sebuah dukungan maksimal kepada Jin Tae-kyung. Tapi bagaimana ya, aku tak butuh agensi juga. Kemudian menurut Won Myung-hun, dengan tampilnya Tae-kyung di berbagai acara akan memberinya begitu banyak kekayaan, mampu sedikit menikmati hidup dengan seluruh impian yang Tae-kyung punya. Namun saat itu Tae-kyung kembali menolaknya sekali lagi karena gaji dari seorang hunter di peringkat C sudah berpuluh kali lipat dari adanya seorang gaji hunter peringkat F beberapa bulan sebelumnya. Dan ia pun merasa jauh lebih cocok melawan para monster daripada berdrama di depan kamera, mengingat saat ini keluarganya menjadi merasa tak nyaman juga akibat Jin Tae-kyung menarik terlalu banyak perhatian yang sama sekali tak ia butuhkan. Ia tetap merasa senang jika hanya toko kelontong biasa sebagai usaha utama yang Tae-kyung miliki. Oi, tapi bisakah kau puas hanya dengan itu? Sebenarnya begitu banyak endorse masuk memenuhi jadwal Tae-kyung, tapi saat ini pemimpin Choi telah sedikit membantunya, membuat Jin Tae-kyung dapat kembali fokus terhadap beberapa jadwal yang ia miliki. Dan akhirnya Tae-kyung merasa sedikit geli dengan seluruh candaan yang ia beri, dan ia pun ingin tetap selalu berteman seperti apapun itu yang Tae-kyung pikirkan. Hei, karena aku sudah ada kontakmu, kapan-kapan kita karaoke bersama ya. Tentu, senang bisa bertemu denganmu. Dan akhirnya tak lama dari situ Tae-kyung memilih pergi begitu saja tanpa pernah sekalipun membuat sebuah kesepakatan bersamanya. Yang mana itu semua sontak membuat Won Myung-hun merasa kesal dengan seluruh sikap remeh yang Tae-kyung tunjukkan. Cih, karaoke plus ya, kau tak sedang bercanda kan? Ingatlah, kau itu hanya sedikit beruntung saja, dasar brengskai. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat itu Tae-kyung berakhir menghadiri konferensi pers atas sebuah kenaikan ranking yang ia dapatkan. Dan mereka pun menyatakan jika telah terjadi sedikit kesalahan dalam proses evaluasi Tae-kyung sebelumnya. Tuan Tae-kyung, jadi karena sekarang kau sudah resmi menjadi hunter rank A, tolong ucapkan beberapa kata tentang perasaanmu. Oi, pada jadi ngadat. Ups. Dan akhirnya kata mother father tersebut menjadi trending topik di situs YouTube, membuat mereka semua memberikan berbagai macam komentar atas sebuah statement gila yang Tae-kyung ucapkan. Ya karena itu siaran langsung, jadi tak bisa diedit dulu pastinya. Sehingga saat itu Tae-kyung berakhir menghebohkan seluruh kalangan netizen. Terdapat berbagai dukungan positif karena Tae-kyung memilih bergegas untuk segera menuju dungeon setelah konferensi pers tersebut diselenggarakan. Sehingga saat itu adanya sebuah pertarungan keras lain harus segera ia bereskan, menyelesaikan adanya sebuah misi guild yang ia dapatkan. Ia membunuh para monster di dalam dungeon seperti biasa pastinya. Anda mengalahkan Lycanthrope level 73. Lalu memangnya kenapa jika langsung kutinggal? Bukankah para hunter harusnya pergi ke dalam sebuah dungeon? Cih, sial, aku tak tahu. Aku mungkin mengacau di siaran live-nya. Dan ya, aku cukup senang dengan semua berakhir seperti ini sih. Sebenarnya terdapat alasan utama mengapa Tae-kyung menyebutkan sepenggal kata arogan di sesi pers sebelumnya, yaitu karena sistem informasi tiba-tiba muncul dengan puluhan hadiah gratis yang menantinya. Ya itu semua sontak membuat Tae-kyung khilaf pastinya. Ngomong-ngomong mengenai Myung-hun, apa yang terjadi 8 tahun silam?
Oi, tapi kenapa kau tiba-tiba? Aku cuma mengamatinya sih. Di antara orang di sekitarku, kau adalah orang yang paling tahu tentangnya. Baiklah. Kemudian menurut Taekyung, sebenarnya 8 tahun silam dengan jatuhnya Myunghon dari ketenaran, semua drama maupun musiknya terus dibatalkan. Bahkan saat itu ia dituduh melakukan sebuah penggelapan dana. Hingga tak lama berselang, ketidakbersalahannya mengenai penggelapan pajak berakhir terkuak. Namun saat itu berbagai tabloid maupun bermacam artikel telah berspekulasi lebih di dalam postingan mereka, berakhir merusak citra publiknya, menenggelamkan aktivitas showbiz yang dimilikinya. Ya, dan sebuah pers pun digelar jika dirinya akan kembali fokus ke dunia hunter. Jadi setelah dia bilang kembali melakukan tugas utama sebagai hunter, tragedi itu terjadi bukan? 30 orang mati termasuk Do Min-soo, seorang hunter yang berada di peringkat A. Kau membaca artikel itu? Ya, maafkan aku Min-soo, itu kata-kata terakhir dalam persnya. Jadi, siapa Min-soo itu sendiri? Sebenarnya Min-soo merupakan hunter memiliki lisensi ranker kelas A yang sedang naik daun. Dan karena dekat dengan Myunghon, mereka pun berkolaborasi memasuki gate dengan kesulitan rank B. Dan karena terdapat sebuah insiden, itu semua berakhir dengan terbunuhnya Min-soo di tengah raid tersebut. Bahkan saat itu butuh bertahun-tahun proses pengadilan sebelum Myunghon dibebaskan. Dan ia pun berakhir muncul di berbagai program setelah pengumuman jika dirinya tak bersalah sekaligus tak berkaitan. Ya, kurasa dia memilih pensiun diam-diam dari dunia entertain karena momentum mungkin tak berpihak padanya. Kemudian menurut pemimpin Choi, saat ini namanya menjadi pencarian nomor 1 di internet. Telah lebih dari 10 artikel trending yang membahasnya. Dan itu semua membuat Taekyung menjadi nomor 1 juga di sebuah pencarian dunia maya. Hoi, tak bisakah ada nomor 2-nya? Yang mana saat itu ternyata sebuah artikel mengenai kepindahan Taekyung merupakan sebuah pembicaraan hangat yang mereka bahas, membuat Jin Taekyung mendadak merasa kesal dengan ulah para reporter yang menjijikkan. Wah, lalu apa sekarang kau tengah berpikir untuk berpindah guild, ha? Tetapi tunggu, bagaimana pakai datamu bisa bekerja di dalam dungeon? Kau mau mencoba mengganti topik rupanya. Ya, bukan begitu. Baiklah, ini chip modem khusus dari Bill Jabs, perusahaan Pineapple di Amerika. Sedangkan untuk ponselnya sendiri, dan begitulah seterusnya, di mana pemimpin Choi mulai terbius dengan sebuah hobi yang ia miliki. Sebenarnya 1 hari setelah kejadian tersebut, Myunghon memilih meminta maaf atas sebuah artikel liar yang menjadi trending. Dan ia pun akan melakukan jumpa pers guna sedikit menjelaskan mengenai seluruh kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Tapi saat itu pemimpin Choi sedikit mengamati tanggapan komentar cepat yang ia beri, membuat Won Myunghon cukup merasa gugup memberikan sebuah penjelasan kepadanya. Namun tak lama dari situ, pemimpin Choi dengan bijak memberikan sebuah pemahaman untuk kedua belah pihak yang berkaitan, yang mana itu semua membuat Jin Taekyung merasa cukup lega dengan adanya sebuah perselisihan yang tak ia duga. Tapi ngomong-ngomong, karena kita sudah bertemu dan saling berkumpul seperti ini, kenapa kita tak ambil sebuah kesempatan saja ya untuk mengisi seluruh sisa artikel sekaligus kolaborasi kita dengan melakukan raid bersama dengan Guild Star tentunya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat itu Myunghon memilih pulang setelah mengutarakan seluruh maksud dan tujuannya, bergegas menghubungi adanya seseorang demi kelancaran sebuah misi yang kini ia targetkan. Sebenarnya besok siang pukul 2 merupakan sebuah waktu perjanjian raid yang mereka tetapkan, dan ia pun merasa tak percaya bila hanya melempar sedikit umpan akan mereka sambar seketika. Ya, berawal dengan jual mahal, mereka pun berakhir menerima tawaran atas persentase lebih besar dari seluruh drop item yang tersedia. Aku akan segera menuju kantor sekarang, jadi siapkan daftar orang-orang yang bisa menjaga rahasia.
Tapi Pak, bagaimana dengan Guild Peace? Kemudian menurut Myung-hoon, mereka semua benar-benar lihat kacau, terasa sedikit lebih baik dari beberapa pemikiran yang ia miliki. Terasa seperti para sekumpulan sampah yang tak memiliki predikat di papan peringkat. Wah, memang akan sehebat apa guild yang hanya memiliki 5 orang anggota. Baik Pak, jadi besok pasti akan mudah bukan? Hoi, ketua tim 1 Donghyuk, berhati-hatilah kau mulai dari sini. Kau paham alasanku memasuki raid di usiaku yang seperti ini bukan? Dan akhirnya panggilan tersebut segera Myung-hoon akhiri memilih untuk sedikit berdandan supaya terlihat lebih keren dan lumayan seksi. Ia bergegas menuju ke sebuah salon terbaik karena beberapa media sudah cukup lama tak meliputnya. Sementara itu di sisi lain Jin-ho kini tengah merasa penasaran bagaimana kesan dari semua orang mengenai sebuah kolaborasi yang akan Taekyung lakukan, mengingat saat itu Myung-hoon juga merupakan seorang idola di hatinya, membuat Song Jin-ho cukup merasa bersemangat dengan adanya sebuah tanda tangan yang tengah ia minta. Ya, aku sih masa bodoh dengan semua komentar, tapi apa yang bisa kau pikirkan jika seorang idola kecil benar-benar menaruh respek kepadamu? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat itu Taekyung telah bersiap berangkat menuju raid yang dijanjikan. Merasa begitu sangat bersemangat melewati hari bersejarah yang tak pernah ia duga. Ia memasuki gate rank A bersama seorang hunter favorit yang selalu ia nantikan. Sehingga saat itu semua ternyata telah bersiap menanti Jin Taekyung dengan berbagai ekspresi santai yang mereka tunjukkan, membuat dirinya ini cukup merasa gelisah mengamati adanya kegundahan tak jelas di hatinya. Oi, melihat dari ekspresi kalian, apa gate-nya berubah menjadi rank B? Masih tetap menuju gate rank A. Tapi bagaimana bisa semuanya begitu tenang dengan semua ini? Kemudian menurut Nona Songsong, itu semua karena pengalaman bersama Guild Ares di perjalanan hidup sebelumnya, membuat dirinya ini tetap merasa tenang sama seperti biasanya. Saat bencana besar terjadi, aku sampai muak melihatnya. Bahkan dulu banyak pasukan monster dan para drake yang terbang berkeliaran. Hoi, bagaimana bisa orang seram sepertinya bekerja sebagai pelayan sih? Lalu apa aku satu-satunya orang yang gugup? Maksudmu aku? Ya, aku sudah berulang kali pergi ke gate rank A. Tentu saja aku belum juga selesai kesombongan tersebut ia ungkapkan. Kini sebuah jackpot mewakili seluruh perasaan yang ia rasakan, membuat Jin Taekyung benar-benar memahami jika Im Yoo-jun lebih terlihat hancur dari apapun itu yang ia pikirkan. Sudahlah, kalian tak perlu khawatir, ada banyak kombinasi rank tinggi nanti. Apalagi kami sudah menyiapkan semuanya dengan matang. Iya, kau tahu, aku benar-benar baik-baik saja sebenarnya, dan aku cuma sedikit mabuk tadi. Tapi Taekyung, jika terjadi sesuatu padaku, kau itu diamlah, hentikan mengatakan sesuatu yang membawa sial. Dan akhirnya mereka pun tiba di sebuah gate rank A, membuat mereka semua dapat sedikit membedakan guild mana yang benar-benar terlihat profesional maupun berantakan. Sementara itu di sisi lain, pemimpin Choi kini tengah mengajukan sebuah kecaman karena berdasarkan kontrak yang mereka sepakati, hutan Manticore merupakan dungeon utama yang akan mereka kunjungi. Tapi mengapa saat ini mereka semua malah berakhir menuju sarang Wiren Hitam, sebuah gate rank A yang tak sesuai dengan seluruh kontrak yang ia ajukan? Aku minta maaf, sepertinya stafku melakukan suatu kesalahan. Kau bilang kesalahan ya? Baiklah, mari kita batalkan raid untuk hari ini. Tapi... apa maksudmu? Kita bicara gate rank A saat ini. Jika kita masuk ke dalam tanpa persiapan matang, ingatlah, kecelakaan bisa saja terjadi. Terlebih masih cukup sulit bagi guildku menangani para Wirens.
Dalam hati pemimpin Choi kini sangatlah memahami jika Taekyung mungkin masih trauma dengan sebuah insiden di masa silam, dan ia pun segera menghentikan berbagai macam jenis tawaran yang terus ia berikan. Hingga di suatu titik tiba-tiba saja Taekyung berdiri di sekitar mereka berdua, sedikit menjelaskan jika mereka memutuskan untuk pergi sekarang, begitu banyak kritik pasti akan Taekyung dapatkan. Ya karena para reporter juga telah ramai berkumpul pastinya. Oi, bukan berarti aku terlalu peduli pada internet sih, hanya aku merasa lebih baik saja sekarang. Oi, Taekyung, kau sudahlah, kau tenang saja pemimpin Choi. Sebenarnya Taekyung sendiri selalu mendapati berbagai macam mimpi buruk akan suatu hal yang mengerikan di sebuah pengalaman hidup yang terlampau kelam. Bahkan saat itu raungan Wiren serta seluruh jeritan yang terus ia dengar selalu menghantui di berbagai macam jenis kengerian di sepanjang malam. Mulai dari ayunan sayap yang menghancurkan gua, atau ayunan cakar yang mencapi-capi seluruh anggota partinya, serta semua tragedi memilukan yang tak akan pernah mungkin dapat terlupakan. Dalam hati Taekyung sendiri ingin sesegera mungkin meloloskan diri dari adanya sebuah rasa trauma yang selalu membelenggu sekaligus menyelimutinya. Tapi mungkin aku yang sekarang telah berbeda denganku yang dulu, jadi tak perlu lagi aku melarikan diri. Pemimpin Choi, percayalah, aku bisa melakukannya. Jadi mari kita lanjutkan raid ini. Bahkan jika memang, kumohon, selesaikanlah raid ini bersamaku, karena aku benar-benar bersedia melakukannya. Dan akhirnya sebuah persetujuan segera pemimpin Choi berikan, merasa cukup percaya dengan seluruh kesungguhan yang Taekyung tunjukkan. Sehingga saat itu mereka berakhir mengikuti adanya sebuah permainan, menuruti apapun rencana matang yang telah Myung-hun siapkan. Dan mereka pun terlihat percaya diri, bersiap memasuki sebuah dungeon yang berbahaya. Baiklah, jadi mari kita selesaikan raidnya. Bukan begitu, Tuan Taekyung? Yang mana mereka semua kini juga mulai bersiap memasuki sebuah gate rank A dengan segelintir pengalaman yang mereka punya. Ya, kecuali para mantan anggota dari guild Ares pastinya. Anda memasuki gate rank A, sarang Wiren hitam. Jika misi terselesaikan, Anda akan diberikan hadiah berdasarkan kontribusi yang Anda berikan. Dan sampai di sini dulu guys alur Murim Login di part 34. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.